Tema Bulan K3 Nasional tahun 2025 ini adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan untuk meningkatkan produktivitas. Selamat datang di Teladan Indobara Podcast, cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Podcast ini merupakan bagian dari kampanye keselamatan Bulan K3 Nasional tahun 2025. Rekan Tambang, selain ada bulan Masehi, kita yang bekerja di industri pertambangan harus juga tahu terkait Bulan K3 Nasional. Apa sih Bulan K3 Nasional itu? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita pada hari ini. Siapakah beliau? Langsung kita sambut Bapak Chandra Marbun, Ketua Pelaksana Bulan K3 Nasional tahun 2025. Halo Rira. Halo Pak Chandra, selamat datang Pak di Teladan Indobara Podcast. Terima kasih. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak, sudah mau menyempatkan waktunya datang di podcast kami. Nah, biar lebih akrab nih Pak, saya manggilnya apa ya Pak? Kalau misalnya Pak Chandra Marbun kan panjang ya Pak. Saya manggilnya Pak Chandra, Pak Marbun, apa Pak Camar Pak? Chandra Marbun. Karena di BIB yang namanya Chandra sudah familiar ya. Iya. Marbun aja. Pak Marbun ya, yep. Pak. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak terkait Bulan K3 Nasional beserta kegiatan-kegiatannya nih. Rekan tambang ini pengen tahu nih Pak, cerita Pak Marbun bisa bekerja atau berkecimpung di dunia pertambangan. Bisa diceritakan secara singkat dan padat Pak, bagaimana perjalanan Bapak? Oke Rira. Sebenarnya perjalanan saya di dunia tambang itu masih lumayan pendek ya, belum terlalu panjang ya. Masih singkat lah. Saya awal bekerja di dunia pertambangan itu bukan di perusahaan tambang, tapi di konsultan pertambangan. Berarti fresh graduate langsung masuk ke konsultan ya, Pak? Betul sekali. Jadi sudah tahu lah seperti apa prosesnya ya. Karena terjun di bagian konsultan, otomatis digodoknya lebih intens lebih kayak, lah. Gitu ya Pak ya? Itu. Namanya konsultan kan? Iya. Nah, itu selama di konsultan banyak pelatihan-pelatihan, apalagi ini kan konsultan tambang dari Australia, cabang Indonesia. Okay. Yeah. Jadi harus mengacu ke standar internasional. Betul. Seperti itu. Nah, di tahun saya join di perusahaan tambang itu, perusahaan tambang di Indonesia ini masih mengacu ke standar internasional. Terkait infrastruktur, coal processing plant, dan juga material handling sistemnya seperti itu. Karena standar nasional itu masih minim lah, seperti itu. Jauh dibanding sekarang. Nah, kemudian ketika saya masih di konsultan pertambangan, masih fresh graduate, masih junior engineer, saya banyak belajar dari perusahaan-perusahahaan tambang yang saya kunjungi. Klien kami kan banyak ya, antara lain Bukit Asam, Kaltim Primakol, KPC, Brokol, dan bahkan klien kami ada juga yang dari Freeport seperti itu. Jadi sudah terbiasa lah melihat coal processing plant terutama ya, dan juga material handling system plant yang standar internasional seperti itu. Tapi memang ya Pak, kalau di tambang tuh sangat menarik karena memang proses bisnisnya tuh sangat lengkap gitu. Betul. Pak. Tempat untuk belajar tuh bagus banget. Pertambangan gitu Pak. Nah, terus Bapak ini masuk di PT BIB itu kapan Pak? Dan Bapak masih ingat nggak Pak? Saya join di BIB itu tahun 2016 akhir. Oke, udah cukup lama. Kalau dihitung sekarang udah hampir 9 tahun. 8 tahun lebih ya, lah. 8 tahun lebih. Itu 2016 akhir. Itu produksi batubara BIB masih sekitar 7 juta per tahun ya. Iya. Per tahun. Nah, pandangan saya terkait BIB itu ada 3 hal. Yang pertama terkait infrastruktur ya. Office BIB nggak seluas ini dulu. Belum 2 lantai. Satu lantai? Masih 1 lantai. Ruang meeting masih terbatas. Terus mes juga nggak sebanyak ini. Dulu mes cuma 4. Di dalam tapi sudah Pak? Yep. Ada yang di luar juga sih 2. Seperti itu masih mes barak lah kalau istilah teman-teman dulu. Mes barak seperti itu. Saya pakai bunk bed atau gimana Pak? Satu kamar itu bisa 4 orang. Oke. Dulu, tapi sekarang sudah berbeda ya Pak berbeda. Sekarang kan semua mesnya kan sudah terpusat ya di camp kita. Dan sudah ada hampir 19 mes ya. Totalnya semua. Nah, itu dah dari fasilitas mesnya. Terus dari office di Kusan juga, di Kusan dan pelabuhan itu masih menggunakan kontainer-kontainer.
Jadi kantornya Semi-permanen. apa mesnya yang kontainer ini, Pak? Office-nya. Oh, office-nya. Office-nya Iya, itu iya. masih semi permanen seperti itu. Nah, kalau sekarang kan sudah permanen ya, sudah Ya, lebih baik sudah lah. gedung semuanya lah Iya, ya, Pak ya. betul. Itu terkait infrastruktur gitu. Terus kemudian fasilitas olahraga. Nah, dulu belum ada tuh, belum lengkap, belum ada lapangan tenis, belum ada lapangan bulu tangkis, Ya, lapangan futsal. basket ada cuma masih sangat standar sekali lah. Oh, iya, Pak. Seperti itu. Sekarang sudah lebih bagus lagi, Betul. lebih banyak lagi fasilitas olahraganya Ya, ya, Pak. karena perusahaan kan komitmen ya terkait kesehatan karyawan ya seperti itu. Berarti Pak Marbun ini menyaksikan perkembangan BIB ya, Pak ya, dari yang kayak tadi dijelaskan sampai sekarang sudah selengkap ini gitu. Iya, itu terkait infrastruktur ya. Ya. Nah, ada lagi nih, Ra, Apa tuh? sistem digitalisasi. Oh iya, saya dengar memang digital BIB itu sangat pesat ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau Arira pernah lihat sistem FMS, Ah ya, nah, itu Fleet Management System. yang ditaruh di DT-DT itu ya, Pak. Betul, mengatur pergerakan dari DT-DT kita, kemudian juga ada si cantik ya. Ya, si cantik Si itu cantik. CCTV analitik ya. Iya, orang mengira si cantik itu wah cantik Ya, nih. cantik Si nih. cantik yang kejam katanya. Iya. Yang biasa menangkap pelanggaran-pelanggaran Oke, dari Pak. operator-operator DT ya. Ya, itu tujuannya untuk meningkatkan keselamatan sih, Pak ya. Betul, termasuk ada juga UC. Apa tuh Pak Yusi? UC itu sistem digitalisasi untuk mengontrol pergerakan dari barging. Oh, itu di Takbot, pelabuhan tongkang. sana ya, Pak ya. Betul. Oke. Sama kayak FMS lah, Ya. seperti itu. Back to topic Pak, terkait bulan K3 nasional. Nah, kenapa sih sebenarnya apa sih Pak bulan K3 itu dan pentingnya untuk diperingati apalagi bagi kita pekerja tambang menurut Pak Marbun sebagai ketua pelaksana bulan K3 tahun ini, Pak? Bulan K3 itu bagi saya ya adalah suatu perayaan atau peringatan lah. Bagaimana cara pemerintah untuk membudayakan keselamatan bagi pekerja, terutama buat kita pekerja tambang. Ya. Biasanya kan ada beberapa program yang kita terapkan di perusahaan BIB ya. Cuma ini kan program nasional. Ya. Nah, dilaksanakan setiap tahun dan selama sebulan. Mulai dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 12 Februari seperti itu. Ya, harapannya dengan dilaksanakan selama sebulan ini bisa menjadi budaya kerja bagi karyawan seperti bagi pekerja tambang lah khususnya lah. Ya. Bagi terkait penerapan K3 dan juga KO dalam pekerjaan tambang seperti itu. Oke, menarik Pak. Saya dengar juga kalau bulan K3 ini kan diperingati setiap tahun ya Pak. Nah, untuk tema kali ini apa sih Pak dan apa relevansinya bagi kita nih pekerja tambang nih Pak? Oke. Tema bulan K3 nasional tahun 2025 ini adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kata kuncinya ada di sumber daya manusia, SMKP, dan produktivitas ya Pak. Tiga hal itu. Ya. Nah, kalau kita melihat dari temanya aja ini BIB banget ya. Iya, BIB banget. Karena memang BIB sangat fokus sama pengembangan sumber daya manusia Pak. Nah, kalau yang tadi saya cerita di awal ya, Iya. produksi BIB itu masih 7 juta saya join di BIB. 2016. 2016. Naik 12, naik 18, naik 26. Sampai sekarang 40,8 terakhir ya. 50. Nah, targetnya 50. Tahun ini 50 Dari juta. 7, Pak. Kalau 50 itu sangat pesat sih, Pak. Berarti sekitar 8 tahun naik dari 7 Iya, ke 50. kenaikannya 100% lebih. Nah, dengan peningkatan produktivitas ini, apa sih yang harus dikuatkan dari BIB ini seperti Iya, itu? iya. Nah, kalau kita sudah menerima paparan dari manajemen BIB ya, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BIB. Salah satunya adalah menguatkan kapasitas sumber daya manusianya Iya. dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan seperti itu, dan juga kompetensi-kompetensi. Oke, ya. Itu salah satu langkah untuk meningkatkan atau penguatan kapasitas sumber daya manusia ya, Dan Pak. diatur di SMKP. Nah, betul. Nah, untuk bulan K3 sendiri sih, Pak, apakah ada di BIB rangkaian acaranya atau bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa gitu, Pak? Banyak sekali. Apa tuh, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Oke. Mbak Dinda, tolong ditampilkan slide-nya. Oh, Mbak Dinda, boleh. Nah, ini lah. Wah, ini berarti banyak ya, Pak ya? Banyak sekali. Boleh dijelaskan sedikit nih, Pak? Nah,
Ini untuk acara bulan ketiga tahun 2025 BIB, kita acaranya ada 3, acara strategis, promotif dan juga implementatif seperti itu. Oke, next slide Mbak. Nah ini untuk acara strategis ya, kita mulai pembukaan kemarin tanggal 11 Januari ya. Karena hari Sabtu ya. Harapannya ya partisipasi dari mitra kerja banyak lah. Ya, makanya dilaksanakan di hari Sabtu. Betul, tanggal 11. Nah, sudah berjalan dengan baik dan lancar kemarin. Ya, dengar saya ada tamunya juga ya Pak? Ada. Dari siapa tuh Pak kemarin Pak? Dari Koordinator Keselamatan ya. Pak Dwi Herlambang. Dwi Herlambang. Nah, kemudian di acara strategis ini ada beberapa rangkaian acara nih, Ra. Mulai dari seminar bersama IT, tambang, ada juga seminar pengelolaan lingkungan kerja atau PAK ya, KPATK. Kemudian ada seminar awareness defensive driving. Yang mengemudi itu ya Pak ya? Betul, untuk operator-operator, LV, DT, alat berat ya. Oke, menarik. Nah, kemudian ada seminar tire dan workshop manajemen. Tire itu apa sih Pak? Pengelolaan ban. Oh, ban ya, bahasa Indonesianya ya Pak ya. Oke. Beberapa kali kita dapati tahun sebelumnya ya, di BIB ada beberapa insiden terkait ban unit yang pecah. Jadi ini jadi salah satu concern manajemen BIB untuk memberikan pelatihan terkait pengelolaan ban di semua unit di BIB. Ya, menarik Pak. Nah, kemudian ada acara seminar fatigue manajemen ya, beranjak dari insiden-insiden sebelumnya di BIB terkait temuan-temuan investigasi, ditemukan beberapa hal kejadian korbannya ini mengalami fatigue seperti itu. Nah, ini kita ada agendakan seminar untuk mengelola fatigue tersebut. Kemudian ada acara seminar penyelidikan insiden, ada acara seminar implementasi SMKP dan juga seminar Golden Rules. Nah, ini semua agendanya acaranya dilaksanakan di bulan Januari. Terus yang sebelah sini nih Pak. Nah, untuk Februari acara strategisnya ada training mental health. Nah, ini juga jadi salah satu concern dari manajemen BIB ya. Jadi BIB ini tidak hanya menguatkan fisik pekerja, memberikan fasilitas olahraga, memberikan pelatihan knowledge, tapi juga memperbaiki mental. Ya, dari dalam juga difasilitasi ya Pak ya. Nah, kemarin training mental health ini sudah diberikan ke manajemen ke karyawan BIB ya. Nah, kami rindu training ini juga dialami oleh mitra kerja. Biar menyeluruh gitu ya Pak, sama rasa sama rata. Betul sekali. Nah, kemudian ada acara seminar si cantik. Yang tadi itu kita bahas tadi ya, si cantik CCTV analitik. Si cantik yang kejam itu ya. Kemudian ada seminar pengelolaan usaha jasa. Kemudian ada acara training leadership untuk pengawas JO ya. Kemudian ada acara seminar Jeroham. Ini siapa nih Pak Mak? Saya gagal fokus nih sama Bapak yang sebelah sini Pak. Siapa nih Pak nih? Tamu kita. Tamu spesial yang betul sekali. Jadi salah satu concern dari manajemen BIB juga ya terkait kesehatan karyawan di BIB ya. Dan juga mitra kerja. Jadi di sini ada talk show pola hidup sehat. Ini temanya ini hidup sehat, awet muda dan tetap produktif. Ala Aderai gitu Pak. Menarik, ditutup seminar rangkaian seminar ditutup dengan acara strategis. Ya. Untuk acara strategis saja puncaknya ada mendatangkan Aderai gitu Pak. Selain strategis, apa ada acara lain Pak? Ada untuk acara promotif coba Mbak Lida. Nah, acara promotif itu ada beberapa rangkaian acara ya. Ada acara lomba poster HSE, ini safety campaign ya, kampanye. Kan promotif soalnya. Betul, ya Pak ya. Kampanye promotif berupa poster, kemudian video promotif, kemudian fotografi seperti itu. Nah, kemudian ada acara podcast juga ya. Yang hari ini ternyata ini rangkaian bulan ketiga ya Pak ya. Kan nantinya kan ada beberapa narasumber yang akan membahas terkait keselamatan ya. Betul Pak. Yang akan ditampilkan di podcast ini. Itu juga kampanye keselamatan kita lah seperti itu. Kemudian ada aksi sosial K3 terkait menyambangi yatim piatu dan ABEL seperti itu. Kemudian ada acara aksi sosial juga, safety campaign ke desa buat memberikan kaos-kaos promotif kampanye K3. Kemudian ada acara seminar HIV/AIDS dan nafsa ke sekolah. Sekolah-sekolah SD, SMP atau SMA Pak? SMA. Oh SMA ya sasarannya ya. Sasaran kita SMA. Kemudian ada acara
Safety dan Emergency Education ini nanti akan perform adalah tim dari IRT kita. Oke. Kemudian ada Family Education ya, ini yang tahun lalu juga kita laksanakan ya. Family Education ini family visit lah seperti itu. Menarik nih Pak, berarti istri-istri atau keluarga dari pekerja yang ada di WIB diundang ke sini ya Pak? Betul sekali, nanti kita undang agar mereka juga bisa melihat lah, oh seperti ini tuh ada kerja suami saya. Iya istri betul, saya, ayah saya nih. ayah saya, tulang punggung keluarga. Iya, berarti kerjanya di sini biar Iya, ada betul gambaran sekali. gitu ya Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir, nanti di acara penutupan ada pameran keselamatan pertambangan. Nah, ini tahun lalu tidak terlaksana. Oke. Nah, tahun ini kita usahakan terlaksana. Oke, Yang oke, akan Pak. perform di sini adalah dari tim IET kita. Oke. Mereka akan perform menunjukkan tools-tools yang mereka gunakan dalam hal Penyelamatan, pertolongan. pertolongan pertama gitu. Ada lagi Pak selain yang ini nih Pak? Nah, ini untuk promotif. Nah, ini Oh, lomba-lombanya ya. sudah ada ya Pak Ada kayak poster-posternya, poster-posternya. yang sudah kita share ke BIB dan Mitra Kerja. Oke. Coba next, Mbak. Nah, ini untuk implementatif. Oh iya. Implementatif itu ada lomba kelayakan workshop, lomba keselamatan ya. Ya. Ada lomba risk assessment, ada lomba fair factor, terus kemudian ada lomba investigasi kecelakaan juga. Iya. Next. Nah, ini ada lomba job safety analysis juga. Ada cerdas Ada lomba cerdas cermat. cermat, ada lomba identifikasi hazard berkualitas, seperti itu, Oh iya, lomba hazard keselamatan. berkualitas. Iya Pak. Oke, kemudian nah, ini lomba kesehatan. Ada lomba voli, badminton, tenis meja. Nah, ini basket nih. Iya. Yang Basket. selalu ramai ya setiap tahun ya. Iya Pak. Nah, kemudian setrapadai. Nah, ini baru nih, Ra. Setrapadai. Kalau tahun lalu kan lomba berat badan. Ya. Ya, nah tahun ini kita rubah jadi lomba jadi setrapadai. Oh. Lebih ke penilaian kalori yang terbakar seperti Oke Pak. untuk setrapadai. Kemudian ada lomba biliar ya buat rekan-rekan tambang. Nah, ini yang baru juga nih tahun ini lomba Futsal pasir. Ya Nah, Pak. ini lumayan nih teror dari Mitra Kerja nih. Iya, soalnya baru ya Pak ya kayaknya. Berasa di pantai gitu lari-lari pasir-pasir gitu ya Pak. Kemarin ini Ya. sampai kita tambah kuotanya seperti itu. Iya. Nah, ini ada acara fun bike juga ya. Nah, ini acara fun bike ini lumayan menarik. Karena melibatkan dari komunitas sepeda sekalsel. Tanah bumbu. Tanah bumbu. Dan Kalsel. Komunitas ini sepeda. Kemudian ada fun run. Nah, ini yang pesertanya yang selalu ratusan ya. Ya, saya dengar kemarin Pak ada war-war gitu ya Pak. Betul, ada 3 batch itu. Bahkan ada yang sampai akhirnya beberapa PJ Mitra Kerja Minta japri nambah. saya. Iya. Pak, dari kami kuotanya sekian puluh lah Pak, sekian puluh. Gitu. Saking ramenya Ya, betul, ya Pak. saking ramenya. Benar. Gitu. Dan akhirnya ya penambang-penambang panitia lah. Oke. Nah, dari rangkaian tadi Pak yang banyak sekali ya kegiatannya, itu sebenarnya yang bisa yang bisa ikut berpartisipasi itu siapa aja sih Pak? Yang paling utama target kita kan adalah karyawan BIB ya, dan juga Mitra Kerja seperti itu. Tapi orang luar pun tidak menutup kemungkinan ikut di event-event tertentu ya Pak, kayak tadi komunitas, komunitas fun kemudian tadi kayak seminar HIV AIDS yang promotif di masyarakat bike, gitu. aksi sosial, Ya. jadi kan ke yatim piatu dan juga difabel ya. Ya, jadi kayak diusahakan memang menyeluruh, Betul utamanya sekali, bagi warga ya. sekitar ya Pak ya. Nah, dari beberapa kegiatan ini tadi cukup banyak Pak. Untuk yang paling khas yang di tahun ini tuh apa Pak? Yang baru? Tadi kan disebutkan udah futsal pasir nih Pak. Iya. Terus apalagi nih yang pembeda gitu Pak? Tenis lapangan. Oke. Tenis lapangan ya. Sementara ini kita menjajaki lah. Harapannya ya mungkin peminatnya sekarang masih sedikit ya. Ya. Cuma dengan kita fasilitasi ya ke depannya harapannya ya ini bisa menjadi campaign juga buat Mitra Ya, Kerja. pembuka ya, ternyata- Pak. Iya betul pembuka. Ternyata ada loh fasilitas tenis lapangan di BIB ya. Ya, tiba-tiba tenis gitu ya Ya, Pak. Siapa tahu betul. bisa viral gitu kan Betul ya Pak. sekali, ya. Nah, jadi ini atlet-atlet Iya. gitu. Nah, untuk lomba-lomba, tadi untuk seminar kan juga ada tuh yang baru tuh yang Ya. mental health, safety leadership seperti itu. Oh iya, juga tadi lihat saya seminarnya bukan hanya sekedar seminar ya Pak, karena memang dilihat dari masalah-masalah yang ada di BIB Ya, gitu. betul. Jadi kayak nggak asal ya udah nih seminar ini nih, tapi ada latar belakangnya. Ya, jadi fokus kita kan seminar-seminar tadi itu lebih mengarah ke tema bulan ketiga ini, Iya, penguatan iya. sumber daya manusia. Oke. Seperti itu, secara fisik dan mental.
Dari Bapak nih Pak, dari Pak Marbun, ada nggak Pak kendala dalam proses pelaksanaan bulan K3 sejauh ini Pak? Kendala sih pasti ada ya, namanya kepanitiaan pasti ada ya. Puji Tuhan lah semua bisa kita hadapi satu persatu dengan lancar. Ya, semoga sampai akhir memang acaranya lancar ya Pak, sampai nanti penutupan. Iya betul, dan lagi manajemen BIB dan juga mitra kerja sangat support. Iya, Jadi saya masalah dana kita nggak ada kendala. ya Pak. Aman semua. Saya lihat juga kayak semangat banget nih Pak, dari BIB semangat, dari mitra kerja juga semangat. Betul. Jadi kita juga sebagai panitia ataupun sebagai pelaksana nih kayak ikut semangat juga Pak. Termasuk untuk acara podcast ini kan? Iya kan? Semua dari manajemen kan? Oh, betul. Seperti itu. Baik Pak, itu tadi rangkaian bulan K3 yang cukup menarik, mulai dari beberapa kegiatan seminar sampai yang lain sebagainya, dan juga sasarannya bukan hanya di BIB, tapi menyeluruh di mitra kerja dan melibatkan juga masyarakat sekitar. Sekarang nih, kita mau dengar pesan Bapak Chandra Marbun selaku Ketua Pelaksana untuk pendengar podcast nih Pak, supaya kita tetap melaksanakan atau menerapkan budaya keselamatan. Baik, terima kasih Arira. Pesan saya buat rekan-rekan tambang, sorry, aus. Iya, minum dulu apa Pak. ya? Oh, kok ada logo bulan K3 aja Pak? Minuman baru kayaknya ya. Oh, ini salah Binum. satu ini ya Pak, sponsor ya. Jadi Binum ini juga ikut serta dalam perayaan bulan K3 sebenarnya Oh, Pak ya. gitu. Rasanya gimana Pak? Ada manis-manisnya. Oke, seger nih kayak Pak kalau dipegang-pegang nih kayaknya. Balik lagi Pak, pesan. Oke. Oke, terima kasih Arira. Pesan saya buat rekan-rekan tambang, karena kebetulan saya induktor di PT Borneo Barat. Oke. Jadi biasanya saya akan memberikan beberapa wejangan lah buat calon-calon karyawan baru ya. Ya, saya pribadi berharap rekan-rekan kerja yang baru join di BIB dan mitra kerja datang sehat, datang selamat, pulang juga selamat, pulang juga sehat. Amin. Seperti itu. Nah, cara yang biasa kita lakukan adalah kita mengacu ke teori Hendricks. Apa Yang tuh Pak? pertama, kecelakaan itu adalah disebabkan oleh tindakan tidak aman. Kecelakaan disebabkan oleh kondisi tidak aman. Ya. Nah, juga yang sisanya adalah nasib. Sekian persen betul, mungkin, Pak. sekian persen adalah nasib. Nah, itu kita tidak bisa prediksi Ya. seperti itu. Ya, kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan ya seperti itu. Jadi, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita awali hari kita dengan berdoa. Tetaplah berdoa, jalani pekerjaanmu dengan bersama Tuhan. Niscaya semua langkah kita dalam mengarungi pekerjaan di sepanjang hari itu akan diamankan oleh Tuhan seperti itu, dan kita bisa memberikan pekerjaan yang berkualitas di sepanjang hari itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita bekerja untuk keluarga ya. Kita Pak. bekerja untuk keluarga, berikan bahasa cinta untuk keluarga kita di awal kita menjalani hari. Bisa dengan texting ke istri, atau ke suami, bisa dengan video call seperti itu, dan juga ke keluarga dan anak juga ya, yang paling penting juga ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah patuhi SOP dan juga disiplin dalam bekerja. Nah, semua keselamatan itu kan sudah diatur oleh BIB dan mitra kerja ya, sudah diatur oleh manajemen. Nah, kalau percuma sistem ini dibuat kalau dari kita sendiri tidak patuh, seperti itu. Jadi keselamatan adalah milik kita, kembali ke diri kita. Oke, keselamatan adalah milik kita dan Kembali ke diri kita. Oke, terima kasih nih Pak, pesannya sangat menarik, dan mungkin itu saja sesi wawancara kita atau sesi podcast kali ini. Baik rekan tambang, kita akan lanjutkan podcast-podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Rira pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.